Pendengar Maroni, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edi Bowo beserta rombongan tiba di Nunukan. Sebelum tiba di Nunukan, Kepala Staf Angkatan Darat beserta rombongan terlebih dahulu meninjau pos perbatasan di Sungai Ular. Dari bandara menuju Kotis Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan 621 Manuntung untuk melanjutkan agenda kerja kunjungannya. Kepala Staf Angkatan Darat beserta rombongan setibanya di Kotis 621 Manuntung melanjutkan agenda makan siang beserta unsur Muspida Kabupaten Nunukan dan dilanjutkan dengan pengarahan kepada Satuan Tugas Pamtas 621 Manuntung. Kepala Staf Angkatan Darat setelah itu mengadakan konferensi pers. Berikut konferensi pers dengan wartawan. Jelas bahwa saya melihat pertama pembenahan ya, aku yang perlu dibenahi. Saya tidak melihat sesuatu yang sangat menonjol untuk dibenahi, tetapi saya sebetulnya ingin melihat apakah pasukan saya yang berada di depan, yang terdepan menjaga negara ini dalam kondisi yang prima. Tetapi pada saat saya tadi di Ular melihat bahwa mereka dalam kondisi prima, sehingga saya semakin yakin bahwa pasukan saya tidak salah dalam tindakan. Yang kedua, masyarakat juga tadi menyampaikan kepada saya terima kasih atas adanya bantuan kerjasama dengan pos yang ada di sana, khususnya dalam pengobatan dan sebagainya, sehingga mereka juga lebih nyaman, lebih aman dengan kehadiran pos militer yang ada di sana. Betul, kemudian kita kan punya yang selalu menjadi masalah ini blank spot itu kan, jadi kosong itu. Upaya untuk mengantisipasi itu investasinya? Mungkin mengikuti perkembangan terakhir yang disampaikan oleh Menko Polhukam tadi malam, mungkin sudah dijelaskan semua, sudah ada aturan main, sudah ada kesepakatan. Sementara ini bahwa kami yang ada di depan melihat tidak ada yang blank spot. Tidak ada yang blank spot. Ada yang mengatakan dicapok, kok kayak buaya aja nyaplok-nyaplok, ya kan? Jadi saya tidak melihat adanya sesuatu yang aneh, karena semua berjalan sesuai dengan kesepakatan pembicaraan sebelumnya. Jadi dan permintaan Komisi 1 negara itu supaya diadakan pasukan di wilayah perbatasan perlu. Tidak tidak semudah itu. Jadi kita harus melihatnya juga mengapa, karena tadi malam saya juga mengikuti perkembangan bahwa Menko Polhukam menjelaskan tidak ada hal yang jadi permasalahan, karena semua perjanjian itu berjalan sesuai dengan ritme atau kesepakatan. Saya melihat pasukan saya di perbatasan cukup, tetapi juga dukungan masyarakat harus penuh, misalnya Pemda dan sebagainya. Karena tanpa dukungan masyarakat, andai ada kelolosan, karena kan demikian luas ya, mau dijaga pakai apa di pagar pun masih bisa lolos, ya kan. Oleh sebab itu masyarakat juga kan masyarakat perlu atau sangat menentukan untuk menjaga kedaulatan itu. Kan disampaikan dan Satgas itu ada kendala komunikasi. Nah itu upaya mengatasinya. Ini ada sebetulnya tidak secara langsung terus tidak bisa berkomunikasi. Dari pos Kotis ke terdepan mungkin ada masalah karena mungkin cuaca dan sebagainya, waktu dan sebagainya. Tetapi kalau loncat dari pos yang di tengah ini ke dekatnya lagi sampai ke sini bisa dilakukan. Jadi sebetulnya komunikasi itu masih bisa dilakukan. Hanya kalau misalnya dari sini ke sini langsung, itu yang mungkin menjadi permasalahan karena kadang-kadang cuaca juga mempengaruhi. Ya, tetapi kalau dari misalnya loncat dari pos 1 ke pos 2, pos 2 ke pos 3 kan bisa saja melalui atau istilahnya relay dilempar kembali gitu. Terakhir ini kan dulu ada program komunikasi masyarakat gitu ya. Apa ini program di Mula Warman saja atau secara keseluruhan daerah perbatasan itu ada semacam radio yang dibangun TNI gitu. Nah kontinuitasnya itu seperti apa? Radio. Ini CB ya. Radio komunikasi apa? City band itu ya. Atau apa ini? Radio pemancar. Begini, radio pemancar itu sebetulnya kalau kita bangun tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang benar. Karena ada beberapa daerah pernah ada radio pemancar yang justru memberitakan tidak benar. Itu pernah terjadi dulu ya, saya pernah melihat dulu. Akhirnya satuan tugas militer yang ditugaskan di daerah tersebut juga membangun radio komunikasi. Dari radio komunikasi menjelaskan semua, dikomunikasikan, diinformasikan, justru informasi masyarakat masuk lagi. Sehingga justru bisa diselesaikan permasalahannya. Kadang-kadang
cari saja ya satu pendatang yang kadang-kadang aku takut ya. Tapi bukan menolak pendatang ya. Setelah melaksanakan konferensi pers dengan wartawan, Kepala Staf Angkatan Darat melakukan penanaman pohon ulin di depan Kotis 621 Manuntung. Setelah itu langsung menuju ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Sabri melaporkan untuk Radio Maroni.